Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dangau Inspirasi Channel bersama saya Ferdinand Asmin. Kawan-kawan, hari ini kita akan berdiskusi mengenai energi baru dan terbarukan. Bersama kita ini sudah hadir Bang Mahendra Tahir, STP MSI. Beliau ini pakar juga lah di bidang energi baru dan terbarukan ini. Jadi istilahnya memang energi baru dan terbarukan. Sejauh mana nih energi baru, apa memang baru atau memang isunya menjadi hal yang lama, hangat kembali. Tapi kita kira dengan kehadiran Bang Tahir kita panggil Bang Tahir pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana Bang Tahir? Sehat Bang Tahir? Oh ya, kita coba. Alhamdulillah. Bang Tahir, energi baru dan terbarukan sepengetahuan saya ini sudah lama ada ditemukan. Ya, mungkin Bang Tahir bisa menjelaskan bagaimana nih energi baru terbarukan, kenapa itu perlu kita kita dorong terus dalam rangka pembangunan yang lebih ramah lingkungan atau apa segala macam. Mungkin Bang Tahir bisa menjelaskan bagaimana nih Bang. Oke, makasih. Salam pemirsa semua ya. Makasih Bang Ferdinand. Ya. Saya panggil Bang juga kan? Ya. Jadi sepertinya sekarang itu kan apapun perkembangan terbaru gitu ya di pembangunan, itu kan mengerucut kepada isu sentral tentang pembangunan yang berkelanjutan. Iya. Di dalamnya termasuk sustainable development. Iya. Di dalamnya salah satu yang jadi concern itu pembangunan berkelanjutan itu banyak elemennya. Tapi salah satu yang kemudian menjadi sorotan adalah soal pembangunan yang rendah karbon. Pembangunan yang ditopang nanti oleh ekonomi yang lebih hijau. Green economy. Mungkin di kesempatan yang lain kita pernah ngomong juga ya tentang isu yang terkait dengan ini, carbon trading contohnya. Nah, sebenarnya ini masih dalam konteks yang sama gitu ya. Dulu pertanyaan tadi, ini udah lama dikenal ya, masyarakat kita di pedesaan zaman-zaman dulu, mereka berinisiatif bikin kincir, kincir air kincir sawah untuk air sawah, dimodif sedikit untuk memutar dinamo, menumbuh beras, beras, kemudian dimodif jadi dinamo, memutar dinamo, lalu menghasilkan listrik, energi murah. Itu di banyak tempat, di Sumatera Barat banyak sekali, di Jawa, di Jambi, saya rasa di banyak tempat lah kita temukan itu. Kemudian ada juga di kita yang sudah beralih dari masa pakai kayu bakar menggunakan kotoran ternak, biogas. Itu juga bentuk-bentuk energi. Itu baru. Pernah dulu tuh ada di Simancung dulu tuh dibuat biogas oleh kawan-kawan Warsi kan. Bisa untuk memasak sekalian. Untuk memasak. Ternaknya menghasilkan anaknya, kotorannya diolah, nanti bisa jadi pupuk lagi. Itu salah satu bentuk. Dalam skala yang relatif kecil-kecil. Gitu kan. Di sisi lain, Indonesia ini kan bergerak ke satu perkembangan yang berbeda dari negara yang dulu dianggap tanda kutip diremehkan. Sekarang kita G20. Kita anggota G20, 20 negara dengan PDB terbesar di dunia. Itu hanya bisa dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% per tahun. Gitu. Itu membutuhkan perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi itu tidak terlepas dari energi. Industri dikembangkan, transportasi berkembang, sektor-sektor pertanian bergerak ke arah industrialisasi. Itu kan membutuhkan input yang luar biasa. Gitu ya. Nah, jadi pada saat awal-awal semuanya itu didorong melalui hampir semua didorong melalui
pembangkit listrik yang berasal dari energi fosil. Apakah itu batu bara, apakah itu diesel, bahan bakar fosil ya. Fosil lah pokoknya, yang kemudian dianggap memberikan kontribusi emisi gas rumah kaca, karbon, ya, gas rumah kaca. Kemudian itu kemudian sebenarnya sudah didalangi oleh negara industri, gitu ya. Mereka lah emiter terbesar. Ya. Ada appendix 1 namanya di konsesi internasional, itulah negara-negara yang membuat emisi terbesar. Tapi kita juga udah menyusul ke sana, gitu. Karena pertumbuhan ekonomi kita juga lumayan stabil 20 tahun terakhir, gitu. Nah, kemudian yang kecil-kecil tadi tetap berjalan, tapi sekarang di level pembangkit yang lebih besar, penghasil energi yang lebih besar itu juga sudah didorong untuk mengarah ke situ, ke penggunaan energi baru dan terbarukan. Sehingga PLTA udah lama ya. Ya, PLTA. Pengangkit listrik tenaga air kalau udah di lama. kita ada di Maninjau, ada Singkarang ini kan. Maninjau. Ada juga yang air dari kita tapi pembangkitnya di tempat lain. Iya. Contohnya yang di Kota Panjang. Ya. Tapi ternyata itu istilahnya itu baurannya gitu. Jadi baur kan ini kan interkoneksi semua nih, semua pembangkit interkoneksi. Ada yang masih dari batu bara, ada yang udah dari PLTA yang energi bersih. Tapi kemudian dia sebenarnya masih tinggi yang batu bara. Yang energi fosil. Fosil ya. Nah, jadi kan tidak bisa hanya bergantung dari sumber energi air gitu ya. Jadi upaya-upaya untuk menemukan energi baru terbarukan ini terus dilakukan. Jadi air udah lama dikenal. Kemudian ada juga inisiatif, saya pernah lihat di Bali gitu ya, yang mencoba tenaga angin. Gitu. Tapi sepertinya itu tidak terlalu menjadi pilihan di Indonesia. Iya. Ada juga tenaga surya, solar cell ya. Ada yang SHS namanya, yang satu rumah satu pembangkit itu. Iya. Ada juga yang geotermal, yang besar gitu. Ada yang sifatnya, saya rasa dulu di beberapa desa terkecil mereka menggunakan itu. Ada bantuan dari pemerintah pusat itu. Jadi sebenarnya udah banyak gitu ya. Ada tadi lah air, tenaga surya, angin. Tenaga surya dulu dianggap mahal. Sekarang sebenarnya udah mulai lebih murah. Teknologinya udah tidak terlalu mahal. Nah, kemudian apa lagi? Bioenergi kayak tadi ya. Contohnya yang tadi skala kecilnya contohnya dari kotoran ternak. Ya. Tapi kemudian kita dengar sekarang sedang dikembangkan biodiesel, bioetanol. Ya. Untuk Indonesia potensi terbesar itu kan mengarah ke penggunaan CPO ya, dari kelapa sawit untuk dicampur dengan solar. Oh, di perkebunan sawit itu ada juga cangkang tuh Bang. Itu termasuk bioenergi. Di cangkang sawit mereka bakar menghasilkan daya. Di hampir setiap pabrik kelapa sawit besar CPO itu mereka sudah menggunakan tidak murni 100% dari luar, dari PLN, tapi mereka udah dengan daya sendiri gitu. Pakai cangkang ini ya? Dari cangkang. Tapi itu belum ada terdata dengan cukup baik gitu ya. Berapa persen mereka menggunakan energi sendiri, berapa yang datangnya di luar. Tapi jelas mereka udah lebih efisien gitu ya. Cangkangnya ada pula diekspor kan banyak. Ada ke Jepang, ada ke luar ya. Untuk ada yang untuk pakan ternak, sampai ke Polandia segala macam. Jadi itu contohnya. Bioenergi itu banyak juga variannya gitu ya. Nah, jadi menarik nih Bang, berkaitan energi baru terbarukan. Kalau lihat potensi tadi Abang bicara potensi ya, Indonesia mungkin ya luar biasa lah potensinya, ragam jenis energi baru dan terbarukan. Dan pengembangannya ya. Kemudian kalau kita kaitkan ini dengan kan ancaman selain krisis pangan, krisis air, ada juga krisis energi ya. Apa mungkin memang ada krisis energi di kita jika ini tidak kita kembangkan? Nah, apakah itu juga untuk menjawab itu? Gimana tuh Bang? Jadi gini, kalau kita terlambat terus menggali sumber-sumber terbarukan, sudah pasti
Kalau kita artinya gini, kalau kita tetap menggantungkan energi kita kepada sumber dari fosil ya, batu bara, minyak bumi, itu pasti akan krisis. Karena kita kan bukan anggota OPEC lagi, kita bukan eksportir lagi. Batu bara iya hari ini, tapi sampai kapan? Gitu kan? Sumber potensi cadangan kita itu bukan yang terbesar di dunia batu bara. Hanya kita sedikit bergaya seolah-olah kita penghasil terbesar gitu ya, kita ekspor. Tapi itu sampai kapan? Iya. Jadi memang akan terjadi krisis energi. Di satu sisi lain kita sedang mengejar pertumbuhan, umpamanya mimpi Indonesia emas 2045, Indonesia udah jadi negara maju. Itu akan terjadi kalau energi tidak tersedia gitu. Karena di sisi lain juga ada target elektrifikasi. Iya. Semua penduduk akan mendapat layanan listrik. Itu kan juga butuh sesuatu. Jadi itu tidak ada lagi pilihan sebenarnya selain soal konsensus internasional bahwa kita harus menekan emisi dari sektor energi. Kita sendiri memang punya kepentingan untuk mencari sumber terbarukan. Jadi bahkan contohnya begini, kita tahu ini kan kita selalu agak tertinggal di riset gitu ya, development. Tapi produsen mobil sekarang yang besar-besar, mereka kan juga tidak serta-merta pindah ke mobil listrik. Pemain mobil listrik itu pemain baru semua, kayak Tesla, BYD, Toyota, Honda, itu mereka cenderung ke hybrid. Jadi artinya mereka masih akan menggunakan bahan bakar, tapi yang lebih renewable. Bentuknya apa kita nggak tahu tuh. Nah, tapi mereka yakin bahwa di atas 2030 mereka akan menggunakan energi yang lebih terbarukan. Sedikit mungkin saya potong, Bang. Jika memang kita ini potensi banyak untuk energi baru dan terbarukan. Kalau dilihat dari teknologi tadi Abang bicara, sepertinya sudah beberapa teknologi berkaitan dengan sumber-sumber energi baru terbarukan sudah bisa dikuasai sepertinya. Tapi kenapa kita ini di Indonesia ini aplikasi untuk perluasan masif untuk pengembangan energi baru terbarukan ini masih sepertinya ya ada kemajuan, tapi belum belum giat gitu kayaknya. Padahal di Bappenas, kalau kita bicara Bappenas kan ada rencana target ini sampai Indonesia emas 2045. Bagaimana nih Bang? Apa sendatan-sendatan yang kemudian abang amati nih? Kalau itu kayaknya itu Dangau harus undang saya lagi topik yang lain. Itu kita akan bicara transisi. Jadi dari yang yang energi fosil, kan nggak bisa ujuk-ujuk pindah ke energi terbarukan. Itu kita akan bicara transisi energi. Jadi undang saya lagi satu episode ya. Nah, cuma yang tadi ada satu hal lagi, energi terbarukan itu ada satu yang sebenarnya juga sedang primadona sekarang, itu hidrogen. Nah, jadi hidrogen itu kan sebenarnya sederhananya kan dari air bisa diambil H2O, dipecah molekulnya menjadi H dan O2. Hanya saja sejauh yang ada kemarin, pemecahan molekul itu membutuhkan biaya mahal. Itu berarti kan ada kendala di teknologi. Tapi kita harus optimis. Apa yang nggak bisa? Kita nggak pernah membayangkan bahwa kehidupan kita akan ada hanya di selembar handphone. Tapi teknologi mengatakan itu bisa hari ini. Dulu kita hanya bisa ini lihat di Star Wars, kan, di film-film fiksi ilmiah. Nah, balik ke hidrogen. Selain dari air, Pertamina sudah mulai mengembangkan energi hidrogen dari panas bumi. Panas bumi udah, ya. Jadi sebenarnya teknologinya udah bisa dikuasai. Dan kita ini kan ring of fire. Negara kita ini cincin api, di mana semua ada gunung. Di Sumbar ada tuh di Solo Selatan. Nah, itu pemanfaatannya baris berupa panas yang kemudian menggerakkan turbin gitu. Yang ke depan itu akan ada teknologi yang untuk memecah itu menjadi molekul-molekul hidrogen. Itu adalah energi paling hijau ke depan, dan kita ada harapan untuk jadi pemain besar di situ gitu kan. Jadi balik-balik memang tantangan kita adalah memang untuk yang terkait energi terbarukannya adalah teknologinya harus kita kuasai gitu kan. Itu satu, dan hampir semuanya kita udah punya tuh sekarang. Kalau dari sisi kebijakan pemerintah ada Bang
Ya, nah itu dia. Kalau saya pikir kalau bicara kebijakan, itu dia tadi kita akan ngomong di transisinya. Nah, bagaimana ini berlangsung, seberapa banyak target nasional, bagaimana target daerah. Kalau di Sumbar saya dengar sudah ada nyusun apa rencana umum RWET, energi gitu, baru terbarukan ini kan. Itu jadi kalau bicara tentang kebijakan pelaksanaannya gitu ya. Ini memang kita jadinya ngomong ini harus menjadi sebuah gerakan nasional. Gitu ya. Nggak bisa hanya jadi project-project, spot-spot project. Karena ini kerjaan besar kan. Gitu. Nah, sebenarnya Indonesia tidak terlalu ketinggalan. Memang saya di 2012 saya ingat saya ikut International Visitor Leadership Program ke US. Saya ketemu dengan orang di DOE di sana ya, Department of Energy. Dia bilang, kami nggak tahu tuh strategi nasional energi Indonesia 2012 waktu itu. Thailand punya, ASEAN yang lain punya, tapi Indonesia enggak gitu. Tapi sekarang kita udah punya kan, ya, gitu. Jadi target nasional banyak. Target nasional untuk penggunaan energi terbarukan itu kan dibagi dua sekarang, yang ada sekarang di 2025 dan 2030. 2025 diharapkan 23% dari semua energi yang dihasilkan itu udah berasal dari terbarukan. Baurannya ini ya? Baurannya 2030 tuh 31%. Cuma realisasinya memang masih jauh. Di 2021 itu baru 14,5%. Bagaimana mengejar itu menjadi 31% di 2030? Nah itu pertanyaannya. Jadi udah ada target. Tapi bagaimana menerjemahkan itu dari nasional ke daerah, ya kan? Walaupun untuk sektor energi memang lebih banyak emang di drive oleh nasional. Iya. Satu lagi yang kita lihat khusus untuk Indonesia kan kita ini kita menggunakan sistem penugasan kepada PLN sebagai satu-satunya penyedia energi, walaupun memproduksinya ada banyak macam nih, tapi penyediaannya ke konsumen itu PLN. Jadi itu bisa kita bicarakan juga di sisi yang lain. Jadi ada kendala kebijakan, ada kebijakan, tapi ada kendala untuk implementasi ya. Baik Bang, terima kasih Bang Tahir, demi diskusi yang menarik sekali berkaitan ini baru terbarukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ini ke kawan-kawan pemirsa ini. Ya, mungkin di lain kesempatan kita bicara bagaimana ini berkaitan transisi energi energi baru terbarukan ini. Menarik ini kawan-kawan. Hari ini kita berbicara diskusi berkaitan energi baru dan terbarukan. Tadi banyak potensi kita Indonesia sebenarnya, dan itu bahagian dari upaya upaya semua pihak, terutama tentu pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan, pengembangan ekonomi hijau dan bahkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Itu bisa menjadi hal dari energi baru dan terbarukan ini kita dorong. Begitu kawan-kawan pemirsa, saya Perinal Asmin dengan Bang Tahir ini. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian dari kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.